Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita datang lagi pada saat ini mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya sepanjang minggu yang sudah berlalu, kalau kita bisa kuat, sehat, diberkati semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kita memberikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sangat teramat baik bagi saudara dan saya. Kita mau menyembah Tuhan, masuk di hadiratnya. Kita mau agungkan Tuhan sebab Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Just because who you are, Lord, we worship you. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah ya kami yang baik. Haleluya. Because of who you are, I give you glory. Yes, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Sama-sama katakan. Because of who you are, I give you glory. Just because who you are, Lord. Because of who you are, I give you praise. Hallelujah. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you
because of who you are. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu siapa yang kami sembah. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu, memuji, menyembahmu, sebab Engkau Allah yang besar. We want to worship you Lord, because who you are. We want to love you Lord, because who you are. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami mau terus bersorak-sorai karena kami punya Allah yang baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak. Terima pujian, penyembahan kami dan pengagungan kami. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara percaya kita punya Bapa yang baik, Allah yang baik. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan saudara. Bebaskan roh kita. Kita tahu kita punya Allah yang baik. Haleluya. Biar kasih setia Tuhan terus mengikuti saudara dan saya. Haleluya. Yes, thank you Jesus. Lord you are good. Amen. You are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan people from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
bersyukur kami punya Bapa yang baik. Jesus, you are my Father, you are my King. Bertatalah Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tak akan pernah kami dikecewakan ketika kami ada di dalam Engkau Tuhan. I am yours, oh God. Jadilah sesuai kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Kau selalu punya rancangan yang terindah bagi kami. Haleluya. I am yours. I lay down my heart at your feet. Through all of my days, I will seek your face. I give you my heart, all to you, my God. I'll give you my soul, all to you, Jesus. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, amen. And I abide in you. In every single step I take, always sing forever. I follow you. Amen Tuhan. Lord, I am yours. Kami milik-Mu Tuhan. I lay down my heart at your feet. Yes Tuhan. Through all of my days, I will seek your face. I give you my heart, oh God. I'll give you my heart, All to you, my God. all to you, All of it, oh God. We give you everything, oh God. I'll give you my soul, All to you, Jesus. all to you, Only to you, Jesus. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, And I abide in and you. I abide in you. Oh, Jesus. In every single step I take, always sing forever. Jesus, you're My God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take, always sing forever. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take,
jadikan Engkau satu-satunya Bapa kami, penolong kami yang setia. You are my King, oh God. Hallelujah. And I abide in you. I abide in you, oh In God. every single step I take, always sing Sekali lagi katakan, forever. Jesus, you're my God, my Father and my King. amin Tuhan. In every single breath I take, I will always I will always worship you in bring any my life to circumstances, oh you. God. Kami mau And menyembahmu I Tuhan, abide apapun in keadaan you. hidup kami saat ini. In Karena kami every tahu, single kami punya step Bapa I yang take, baik, Bapa yang tidak akan always pernah sing meninggalkan kami, forever. Bapa yang sudah menebus kami. Jesus, you're my Hallelujah. God, my Father and my King. You my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you. Terimalah Tuhan, And I Tuhan abide kami, in kami you. mau berikan hidup kami dipakai every hanya untuk single kemuliaan nama-Mu I saja take, Tuhan. Terima always kasih ya sing Yesus. forever. I follow you. Katakan, In every single step I take, always sing forever. I follow you. sekali lagi katakan, in every single step, In every single step I take, always sing forever. I follow you. ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan menolong kami, firman-Mu yang akan menuntun kami Tuhan, untuk kami tetap teguh, tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Dia yang layak menerima keagungan. Bahkan Dia yang layak menerima pujian, kehormatan bagi setiap pemuji dan penyembah Tuhan. Hanya Dia saja yang kita agungkan. Hanya Dia saja yang kita tinggikan. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Kehidupan setiap orang percaya adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita hidup, kita bernafas, itu adalah kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara mengenai renew your mind. Pikiran yang diubahkan. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang stres, ada begitu banyak orang yang mengalami depresi. Itu bersumber dari karena pikiran. Pikiran akan menyebabkan seseorang mengalami satu tekanan yang berat. Oleh karena itu, pikiran ini sangat memiliki dominan yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau katakan bahwa pola pikir orang percaya adalah pola pikir yang diubahkan. Kalau pikiran kita diubahkan dalam arti kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berasal dari Kristus, maka cara hidup kita akan berubah. Cara kita mengambil keputusan akan berubah. Berarti pola pikir kehidupan kekristenan adalah pola pikir seperti Kristus. Coba saudara katakan, seperti Kristus. Nah, itulah kerinduan Allah bagi gereja Tuhan.
Inilah yang dikatakan mengenai transformasi hidup. Adalah pikiran yang diubahkan. Saudara-saudara, seperti yang Paulus nyatakan di dalam satu kebenaran firman, kalau saudara baca dalam Efesus pasal yang ke-23, 4 ayat 23, dalam terjemahan baru, di sana dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan di dalam pikiranmu. Minggu lalu saya sudah berbicara mengenai renew your mind, your spirit. Dan hari ini adalah kita harus memiliki kehidupan, pemikiran yang diubahkan sesuai dengan pikiran Kristus. Saudara-saudara, pikiran yang dibaharui adalah pikiran yang dikontrol. Sekali lagi, pikiran yang dibaharui adalah pikiran yang dikontrol oleh firman Tuhan. Kenapa harus dikontrol oleh firman Tuhan? Karena kalau tidak dikontrol oleh firman Tuhan, maka pemahaman kita, tindak tanduk kita akan dikontrol oleh dunia ini. Dan kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu punya kuasa untuk membaharui pikiran kita. Karena firman Tuhan itu mengungkapkan isi hati dan pikiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan firman, kalau kita menaruh firman dalam hidup ini, berarti kita sedang menaruh hati Allah dan pikiran Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, pikiran kita harus serupa dengan pikiran Kristus. Oh, bagaimana bisa, pastor? Tentunya semua kita akan berfokus dan berpatokan kepada firman Tuhan. Pemikiran seperti Kristus adalah kesesuaian kita, atau kita menyesuaikan hidup ini dengan firman Tuhan. Ketika kita menyesuaikan hidup ini dengan firman Tuhan, dan itu akan otomatis terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dan ini membutuhkan satu proses. Dan proses itu yang dikatakan pertobatan atau pembaharuan. Hidup yang dibaharui, pikiran yang dibaharui. Saya mau katakan bahwa pertobatan itu bukanlah akhir dari sebuah proses. Bahwa kalau saudara-saudara bertobat dan sudah selesai. Tetapi pertobatan itu adalah awal dari suatu proses pembelajaran. Artinya apa? Kita memerlukan dari hari lepas hari, setiap saat, setiap detik, setiap jam untuk membaharui pikiran ini. Karena sumber kejahatan itu berasal dari pikiran manusia. Tindak tanduk manusia karena pikirannya yang jahat. Kalau pikiran baik, maka hasilnya akan baik. Kalau pikiran yang menyenangkan hati Tuhan, pasti dia akan menyenangkan hati sesama. Karena itu logikanya kekristenan. Kekristenan adalah pancaran kehidupan yang akan mengalir bagi orang lain karena Kristus ada di dalam hidup kita. Saya katakan tadi bahwa pertobatan, pembaharuan, dibaharui itu adalah proses. Di mana proses pembaharuan itu adalah proses seumur hidup, saudara. Sampai akhir hayat. Ketika saudara sudah berada di dalam peti jenazah, proses sudah berakhir. Artinya apa? Pertandingan saudara sudah berakhir. Selagi engkau masih menghirup udara, berarti engkau selalu harus melalui proses. Dan itu adalah merupakan ujian yang kita harus lalui. Saudara-saudara, proses itu harus melalui firman. Dan firman itu harus disertai dengan iman. Firman dan iman adalah dua faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Kenapa saya katakan harus melalui firman Allah? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 terjemahan baru berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan ditekankan di sana, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kenapa harus memiliki firman? Kenapa harus melalui firman? Karena firman adalah kebenaran.
tidak ada kebenaran di dunia ini yang mampu melebihi standar kebenaran firman. Hanya firman Allah. Dan firman Allah ditekankan sekali lagi adalah kebenaran. Karena melalui kebenaran firman Allah, sekali lagi, melalui kebenaran firman Allah itulah akan mampu, bahkan kebenaran firman Allah itulah berkuasa untuk menguduskan saya, mengubahkan cara hidup saya, dan mengubahkan cara saya berpikir. Dan itulah firman Tuhan. Kita diubahkan dari apa? Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Allah yang hidup. Paulus katakan bahwa jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Kita diubahkan dalam hal yang bagaimana? Paulus katakan kebiasaan dunia. Kebiasaan dunia itu apa, saudara? Yaitu yang kita lalui hari-hari ini. Kenapa kita perlu kebenaran? Karena kebenaran itu akan menyucikan kita, akan memperbaiki saya dan saudara dari pikiran-pikiran yang dunia tawarkan. Dan selanjutnya kalau saudara baca di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan katakan, kenapa kita harus diubahkan? Diubahkan menjadi seperti apa? Jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam hal perbuatan dan pikiran. Jadi kita dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, kiranya firman Tuhan itu membaharui kita dari segala kepribadian yang baru dan segala perbuatan dan pikiran. Karena dunia ini mencerminkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan membenarkan kita, maka yang dikatakan kita akan mengerti pengalaman bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna. Kita akan mengerti pengalaman yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Dan dikatakan bahwa jalan Allah itu adalah sempurna. Dan sungguh-sungguh memuaskan kita. Artinya apa? Memberikan damai sejahtera. Memberikan sukacita. Memberikan kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan. Amin. Semua orang merindukan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera bisa hilang? Karena dunia memberikan satu tawaran. Dunia menyodorkan. Apa yang ada di dalam dunia? Yaitu pengkhianatan. Yang ada di dalam dunia adalah menjelekkan saudara. Yang ada di dalam dunia, kebiasaan dunia. Kebiasaan dunia adalah merusak nama baik saudara. Kebiasaan dunia adalah mengecilkan saudara. Dan firman Tuhan mengajak kita. Firman Allah ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita terhindar. Kita terkeluar. Artinya kita diambil keluar. Artinya Allah menempatkan kita di tengah dunia. Tetapi kita tidak seperti dunia ini. Amin. Karena ada firman. Engkau ditempatkan dalam lingkungan yang berdosa karena ada firman, pasti engkau tidak akan menjadi serupa dengan dunia itu. Karena tindak tanduk kita adalah tindak tanduk kerajaan Allah, pikiran Kristus. Oleh karena itu saya mau berkata, izinkan hidup ini dikuasai oleh firman. Memang tidak mudah saudara, menghadapi dunia ini tidak mudah. Menghadapi tekanan dunia ini tidak mudah saudara. Siapapun dia, tidak kebal dengan tekanan. Tekanan bisa datang, intimidasi bisa datang. Tetapi saya percaya ketika kita berharap berserah kepada Tuhan, maka selalu ada jalan keluar. Di sana ada damai sejahtera, di sana ada sukacita. Dunia berkata membenci saudara, tetapi membenci membenci saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dunia berkata, jangan lakukan firman. Tetapi firman Tuhan berkata, lakukanlah firman. Oleh karena itu, saya mau berikan satu quote begini. Adalah mungkin bagi seseorang untuk memiliki pengetahuan.
tanpa kebijaksanaan. Itu mungkin. Tetapi saya mau katakan, namun tidak mungkin seseorang memiliki kebijaksanaan tanpa pengetahuan. Saya mau katakan bahwa pengetahuan adalah prasyarat dan yang diperlukan untuk mengalami kebijaksanaan. Hidup di dalam kesalehan menuntut kita untuk mengetahui dan memahami apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah syarat mutlak yang harus saudara dan saya miliki untuk mengalami pemulihan. Haleluya. Dan yang kedua, tadi melalui firman. Hidup kita dipulihkan melalui firman. Dan yang kedua, melalui iman. Kenapa melalui iman? Karena Roma 10 ayat 17 terjemahan baru berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kedua faktor ini adalah iman dan firman tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa melalui iman? Mengapa? Karena iman. Karena melalui iman maka kita dimampukan untuk menerima apa yang Tuhan tawarkan. Apa yang Tuhan tawarkan kepada kita? Yaitu fasilitas ilahi. Apakah fasilitas ilahi itu? Yaitu firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu tercantum semua fasilitas-fasilitas di saat kita membutuhkan jawaban doa. Saudara mau perlu apa di dalam kehidupan ini? Itu ada di dalam firman Tuhan. Dan saya katakan firman Tuhan adalah fasilitas ilahi yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mampu melewati setiap tantangan kehidupan. Mengapa iman? Karena dengan beriman kepada Yesus maka kita secara utuh menerima fasilitas ilahi itu untuk kita mampu berjalan dan kita akan mengalami kehidupan yang dikuduskan dan kita meraih kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Semakin kita taat dan melakukan firman Tuhan, maka iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Haleluya. Iman yang bertumbuh dan iman yang kuat akan memungkinkan kita untuk semakin menyerah total kepada kehendak Tuhan. Karena ketika iman itu ada di dalam hidup kita, ketika firman Tuhan ada di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang terjadi, kita hanya berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidupku, bukan kehendak saya. Karena pergumulan kehidupan di dunia ini sangat berat, saudara. Tanpa firman dan iman kita akan gagal. Karena firman itu selalu mengajarkan kepada kita pengetahuan tentang Allah. Sekali lagi, firman itu mengajarkan pengetahuan tentang Allah. Firman itu mengajarkan hikmat kepada kita. Saya mau kasih ayat satu lagi kepada kita sekalian. Roma 8 ayat 5-8 berkata, kenapa kita harus perlu firman? Mengapa? Roma 8 ayat 5 berkata, orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang hidup menurut Roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh Roh Allah. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ternyata hidup ini harus memiliki firman. Karena dengan memiliki firman, maka kita yang tadinya hidup menurut tabiat manusia, cara perilaku manusia yang lama, dengan firman Allah, maka kita akan diubahkan menjadi kehidupan atau manusia baru. Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-6, kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia atau perilaku manusia yang lama, maka akan berakibat fatal.
akibatnya yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 6, bahasa Indonesia masa kini, akibatnya adalah kematian. Di sini bukan berbicara kematian fisik, saudara, tetapi berbicara kematian rohani. Karena upah dosa adalah maut. Saya mau katakan bahwa ketika kita berada di dalam satu situasi yang sulit dan tanpa firman, berarti kita berada dalam satu situasi yang tidak menguntungkan. Karena tanpa firman Allah, iman pasti mati. Tanpa firman Allah, kita tidak akan mengalami kemenangan. Karena kita selalu akan berada di dalam tabiat manusia yang lama. Dan tabiat manusia yang lama, rewardnya adalah kehidupan yang mati, iman yang mati. Tetapi ketika kita mengizinkan firman Allah, dan kita mengimani itu, bahwa Yesus Kristus adalah hidup saya, adalah kekuatan saya, maka kehidupan yang baru akan berada di dalam hidup kita. Kehidupan yang baru adalah tabiat-tabiat yang baru, yaitu pikiran-pikiran Kristus, cara Kristus, tindak tanduk yang baru. Cara kita mengambil keputusan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, milikilah pikiran yang baru. Haleluya. Pikiran yang diubahkan oleh firman dan melalui iman kita kepada Tuhan. Karena iman akan mendorong kita untuk mempercayai Allah. Haleluya. Orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia, orang itu bermusuhan dengan Allah. Tadi dikatakan ada kematian. Kematian rohani. Bahkan dikatakan lagi, kalau kita hidup di dalam tabiat yang lama, tabiat manusia yang lama, kita bermusuhan dengan Allah. Mengapa bermusuhan dengan Allah? Karena orang itu tidak tunduk kepada hukum Allah. Jadi firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Kalau kita tidak melakukan firman, kalau kita tidak berusaha masuk di dalam arena pemulihannya Tuhan Allah, arena pemulihannya Tuhan, kita akan berada dalam satu kehidupan yang susah, saudara. Kehidupan rohani yang mati. Kita akan bermusuhan dengan Allah. Dan dikatakan, kita adalah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Waduh, saudara, melanggar hukum manusia aja, tiketnya nggak enak, saudara. Saudara misalnya speeding, tiketnya lumayan gede, saudara. Saudara terobos lampu merah, red light, itu bisa 200 sampai 250 dolar. Itu reward ketika kita melanggar hukum manusia, hukum pemerintah. Rewardnya nggak enak. Kalau di Amerika tanpa polisi, tiket datang ke rumah. Kalau saudara nggak bayar tiket, saudara punya driver license disuspended. Ada batasnya, ada beberapa kali nggak bayar, suspended itu driver license. Itu reward yang dunia berikan ketika kita melanggar. Nah, reward ketika kita melanggar aturan mainnya Tuhan, kita bertentangan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Bahkan dikatakan kita adalah orang-orang yang sangat jauh dari kebenaran itu. Yang firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-8. Bahasa Indonesia masa kini. Ditekankan lagi. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia atau kehidupan yang lama, kehidupan daging, tidak dapat menyenangkan Allah. Wow. Jadi hari ini, marilah kita menerima kehidupan yang baru dengan menerima firman Tuhan, sehingga kita bisa masuk di dalam ranah, di dalam satu proses, kita akan selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Sokrates pernah berkata begini,
Perilaku yang benar adalah pengetahuan yang benar. Ya, oke saja menurut Sokrates. Tetapi kalau saya ambil dari sisi kebenaran firman, ini bukan pengertian bahwa pengetahuan yang benar menjamin perilaku yang benar. Tidak menjamin, saudara. Tetapi dalam pengertian firman bahwa dengan memiliki pengetahuan firman Tuhan, maka akan menjadikan kita, manusia kita, adalah manusia rohani yang bertumbuh. Ini. Kalau kita punya firman, akan menjadikan manusia yang tadi di dalam Roma, manusia lama, tabiat lama itu, ketika ada firman, pengetahuan firman, manusia yang lama kita akan ditekan, saudara. Waktu orang menista engkau, waktu orang bully engkau, apa engkau akan balas dengan membuli orang? Itu tekan, saudara, ditekan. Ketika orang menista saya, ketika orang membuli saya, ketika orang menjelekkan nama baik saya bisa saya balas. Manusia lama saya balas, ayo sikat. Tetapi manusia roh saya berkata, hidup yang dibaharui berkata, tekan. Yang timbul apa, saudara? Pengampunan. Ketika firman menguasai roh saya, ketika firman menguasai pikiran saya, ketika orang menyakiti engkau, yang timbul bukan pembalasan. Yang timbul adalah hati mengasihi, saudara. Dan mengasihi itu bukan bikin-bikin. Itu supernatural yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu bukan buatan manusia. Itu otomatis terjadi secara supernatural, saudara. Dan dunia tidak bisa mengerjakan itu. Dunia tidak bisa memberikan itu. Dunia memberikan kasih yang munafik, kasih yang ya istilahnya apa ya? Palsu apa ya? Palsu, ya. Fake, saudara. Tetapi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki kasih yang bukan fake. Kasih yang dikerjakan oleh Allah. Haleluya. Jadi Sokrates sebenarnya enggak salah juga. Ketika engkau memiliki perilaku yang benar, berarti saudara memiliki pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar adalah firman Tuhan. Haleluya, saudara. Oleh karena itu Roma 8 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi kalian tidak hidup menurut tabiat manusia. Haleluya. Kita tidak hidup menurut keinginan daging lagi. Kalau dalam terjemahan baru. Kalian hidup menurut roh. Haleluya. Coba saudara katakan di samping kiri kanan saudara, hidup menurut roh. Hidup menurut roh. Menurut roh. Kalau tentunya roh Allah sungguh-sungguh memegang peranan di dalam diri kita. Saudara-saudara, kalau roh Allah tidak ada dalam hidup kita, roh Allah tidak berperan penting dalam hidup kita, maka pembalasan dibalas. Artinya begini, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Karena jangan saudara pakai itu kata Rasul Paulus, pelengkuku tidak memeluk angin. Jangan pakai itu ayat, saudara. Karena waktu ditampar pipi kanan, firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan apa? Kasih pipi kiri. Tapi katanya orang Manado, ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Tapi kalau sudah ada tampat, balas dengan tangan kanan. Bukan seperti itu, saudara. Dikasih pipi kanan, aduh sakit Tuhan, nangis kan? Enggak kuat, saudara. Ditampar lagi pipi kiri, oh Yesus. Saudara hanya bisa berkata, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Waktu kehendak Tuhan yang jadi, saudara, itu ada damai sejahtera. Memang berat. Ketika engkau dihina, ketika engkau digosipin orang,
Hari pertama tertekan, saudara. Seperti dunia mau mati. Sebagaimana Yusuf dimasukkan di sumur tua, saudara. Sepertinya kedinginan Tuhan. Mungkin kau berkata, di mana Tuhan? Kok Tuhan tidak katupkan bibir orang ini ya? Apalagi sudah masuk di dunia sosial media. Saudara nggak bisa katupkan itu. Saudara berada dalam satu kedinginan di mana serasanya mau mati. Sepertinya hidup ini tidak berharga lagi. Di situ fungsi firman Tuhan akan bekerja. Apakah yang timbul manusia rohani kita atau manusia yang lama kita? Tabiat manusia kedagingan kita. Ketika yang timbul manusia rohani, maka yang terjadi adalah apa? Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat proses ini. Tetapi ketika tabiat manusia yang lama muncul, kedagingan yang muncul ketika orang memfitnah saudara, mencaci maki engkau. Waduh, pasti itu wall Facebook sudah ada tempat saudara. 1 paragraf, 2 paragraf, dunia membaca, terjadilah huru-hara sosial media. Tapi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki tabiat manusia roh. Manusia yang diubahkan. Saudara-saudara, orang yang memiliki tabiat manusia yang baru adalah orang yang memiliki roh Allah di dalam hidupnya. Dan dikatakan roh Allah sungguh-sungguh berperan dalam dirinya. Dan itu akan menghasilkan reward yang luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang tidak mempunyai roh Kristus, ini ditekankan, orang yang tidak mempunyai roh Kristus, orang itu bukanlah kepunyaan Kristus. Wow, ini sangat keras. Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Hai jemaat Roma, kau harus tahu, kalau engkau orang percaya dan engkau tidak memiliki roh Kristus, berarti engkau bukan kepunyaan Kristus. Dan ini diaplikasikan kepada jemaat akhir zaman. Engkau yang ada di Facebook, engkau yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Saya mau katakan, kalau engkau orang percaya dan engkau tidak memiliki roh Kristus, berarti engkau bukan kepunyaan Kristus. Sangat keras ini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun roh Allah memberikan hidup kepada engkau. Ayat yang ke-10 berkata, roh Allah memberikan hidup kepadamu, atau roh kalian hidup sebab hubunganmu dengan Allah sudah baik. Haleluya. Saudara mau menerima firman Tuhan ini? Jadilah orang Kristen yang hidup di dalam kehidupan yang baru. Pemikiran yang diubahkan. Sebagai keynote saya hari ini, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Seperti apakah kehidupan rohanimu saat ini? Dan jawabannya hanya 2, saudara. Jawabannya hanya 2. Dan yang mengetahui persis bukan saya, pribadi saudara. Jawabannya hanya 2. Sekali lagi pertanyaannya, seperti apakah kehidupan rohanimu saat ini? Apakah engkau terlihat seperti dunia? Atau engkau berbeda seperti dunia ini karena Yesus ada dalam hidup? Itu jawaban ada dalam hidup engkau. Kita mulai merenungkan, Tuhan, apakah kehidupan saya masih seperti dunia ini? Atau kehidupan saya sudah seperti Kristus? Kami hamba Tuhan tidak punya wewenang mengenjat seseorang. Saya tidak bisa berkata, si A engkau seperti dunia, si B engkau seperti Kristus. Tidak bisa.
Karena yang mengetahui persis keberadaan kita adalah hati kita sendiri. Engkau katakan, Tuhan, apakah saya sudah menurut Kristus? Atau masihkah saya seperti dunia ini? Hari ini kita mau berubah, saudara. Hari ini kita mau minta kehidupan yang seperti Kristus. Nah, saya akan memberikan kepada saudara, seperti apakah kehidupan menurut dunia ini? Dan seperti apakah kehidupan menurut Kristus? Penjelasannya ada di dalam Efesus pasal 4. Kita tidak jauh-jauh dari Efesus, saudara. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 dan ayat 22. Seperti apakah kehidupan menurut dunia ini? Ayat 17 berkata di dalam Efesus pasalnya yang keempat, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan. Pertanyaan sekali lagi, seperti apakah kehidupan menurut dunia itu? Efesus 4 ayat yang ke-8 bagian B berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kehidupan yang dunia berikan adalah kehidupan yang tidak mengenal Allah. Pertama, kehidupan yang tidak mengenal Allah sudah dikatakan di sana adalah pikiran yang sia-sia. Nah, pikiran yang sia-sia itu saya bisa simpulkan dengan satu kata, yaitu ketidakpedulian. Kenapa saya katakan ketidakpedulian? Sembrono, seenaknya, pikiran yang sia-sia. Nah, kenapa pikiran ini harus diubahkan? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih berada dalam lingkungan dunia ini. Bagaimana supaya kita tidak akan seperti dengan dunia ini? Izinkan firman Tuhan menguasai pikiran ini. Tidak ada lain, saudara. Tidak ada kata lain. Dan tidak ada sarana yang lain. Hanya firman Tuhan. Kehidupan yang seperti dunia, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap. Jadi yang pertama adalah tidak mengenal Allah, pikiran yang sia-sia, pengertiannya yang gelap. Kemudian jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hatinya. Aduh, saudara, firman Tuhan ini menegur saya. Walaupun kami sudah sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi kalau bukan firman yang menguasai firman hidup ini, maka pasti pikiran kita akan sia-sia. Maka pasti setiap pengertian yang ada dalam hidup ini menjadi gelap, saudara. Kalau gelap, saudara, yang baik, yang tidak baik menjadi baik. Ya, toh? Karena gelap, saya nggak bisa lihat. Karena gelap, sehingga yang seharusnya tidak bisa saya lewati, saya labrak aja. Karena gelap, nggak kelihatan. Tetapi ketika pikiran ini diterangi oleh firman, wow. Yang tidak baik di sebelah kiri, oh saya harus menghindar ke sebelah kanan. Artinya seperti itu. Oh, ini enggak benar. Efesus 4 ayat 18 ini, kalau saya katakan tadi pengertian gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Mengapa orang berpikir seperti ini? Mengapa? Dan kalau saya pelajari dalam ayat 18 ini, Paulus memberi dua alasan. Alasan yang pertama, kenapa sampai orang berpikiran gelap, memiliki pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, ada kebodohan dan kedegilan hati untuk mengerti firman. Kenapa mereka berada di dalam situasi seperti ini? Paulus katakan dua alasan. Yang pertama adalah Paulus katakan karena ketidaktahuan. Yang pertama ketidaktahuan.
Ketidaktahuan, mereka tidak tahu kebenaran Alkitab dan Yesus. Karena orang tidak tahu akan kebenaran itu. Karena di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 17 bahasa Indonesia masa kini pernah berkata begini. Saudara-saudara, sekarang saya tahu bahwa apa yang kalian dan pemimpin-pemimpinmu lakukan terhadap Yesus, itu kalian lakukan karena kalian tidak tahu apa yang kalian sedang lakukan. Artinya ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, sehingga pikiran ini, sehingga hidup ini berada di dalam satu kegelapan dan kebodohan. Dan berada dalam kedegilan, ketidakmengertian. Dan yang kedua, Paulus ungkapkan ayat ini, alasan yang kedua adalah keras hati. Nah, keras hati. Mereka dengan sengaja mengeraskan hati. Artinya sengaja tidak melakukan firman Tuhan. Sudah tahu, sudah baca firman, hidup dari firman, setiap minggu ibadah, gak salah. Tetapi masih keras, tidak mau melakukan firman. Firman Tuhan katakan, Paulus memberikan alasan yang kedua ini. Keras hati artinya mereka dengan sengaja mengeraskan hatinya dan mereka tidak ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Roma 1 ayat 20 dan 23 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, nah ini yang saya katakan keras hati. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Orang yang mengeraskan hati, pikirannya sia-sia, dan hatinya yang bodoh sehingga menjadi gelap. Itu kata firman Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saya bukan katakan saudara orang bodoh, tidak saudara. Saya mau katakan mengencourage kita, sehingga kita jangan berkeras hati ketika menerima firman Tuhan. Saya lanjut. Jadi orang yang tidak percaya karena mereka mempercayai hal-hal yang salah. Seperti apakah hal-hal yang salah? Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan seragah segala macam kecemaran. Inilah mempercayai hal-hal yang salah. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang hanya mempercayai Kristus. Saudara-saudara, Paulus menjelaskan orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman, dia adalah orang yang egois. Saya pelajari orang yang egois itu artinya orang yang serakah. Orang yang egois saya pelajari bahwa dia adalah merasa diri benar. Orang egois adalah lebih mementingkan kebahagiaan sendiri daripada kepentingan kebahagiaan surgawi. Orang egois artinya adalah individualisme. Orang egois adalah lebih menyakiti orang, lebih enak daripada menyenangkan Tuhan. Dan saya mau kita jangan seperti Paulus katakan, menjadi orang egois. Tetapi kita menjadi orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Orang yang selalu bersifat, selalu memberikan yang terbaik. Selalu hanya menempatkan Kristus yang paling terutama. Kalau saudara akan melihat kehidupan saudara dipulihkan, kehidupan kita memiliki kehidupan yang baik, dan pikiran kita memiliki pikiran Kristus, maka kita adalah orang-orang yang sedang masuk di dalam kehidupan yang dipulihkan.
Haleluya. Saudara mau memiliki pikiran Kristus? Sebagai konklusi, Efesus 4 ayat 21 dan 23 berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengejaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan dibaharui dalam pikiran. Haleluya. Saudara mau masuk dalam pemulihannya Tuhan? Buka hatimu. Sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, biarlah kita memiliki cara berpikir seperti Kristus berpikir. Dan bagaimana supaya pikiran Kristus ada di dalam hidup kita? Jalan satu-satunya hanya satu. Baru bilang jalan satu-satunya, berarti hanya satu, saudara. Tidak ada yang dua. Membaca dan mempelajari firman. Itu tidak bisa harus dilakukan. Tidak bisa harus. Artinya mau tidak mau harus dilakukan. Berusaha, saudara. Berusaha untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik, singers untuk tampil ke depan. Kita mau jadikan firman Tuhan ini segala-galanya di dalam hidup kita. Saya yakin saudara berkemenangan. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Pikiran yang diubahkan menjadi pikiran Kristus yang selalu menonjol dalam hidup kita. Haleluya. Mari engkau yang ada di rumah, sambil engkau angkat tangan, engkau yang ada di tempat ini, engkau berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take, I always sing forever. Jesus, my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life for you, And I abide in you. In every single step I take, always sing forever. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take, always sing forever. I follow you. Tuhan, ini adalah kerinduan kami. Kami ingin seperti Engkau. Taruhlah pikiran-Mu di dalam pikiran kami. Taruhlah hati-Mu di dalam hati kami. Taruhlah mata-Mu di dalam mata kami. Sehingga kami hanya mau melakukan firman Tuhan saja. Ajar kami untuk selalu menghasilkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kami mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami.
dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Satu kali lagi sambil engkau nyanyikan pujian ini, engkau angkat tangan sambil buat komitmen kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya sudah menjadi pribadi yang seperti Kristus, atau aku masih seperti dunia ini? Haleluya. Jesus, Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take, always sing forever. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you. Thank you, Holy Spirit. I abide in you. Hallelujah. In every single step I take, I will sing forever. I follow you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you. Thank you, Abba Father. Mengalirlah kekuatan-Mu bagi kami, mengalirlah kekuatan-Mu bagi kami. Haleluya, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, you're my God, My Father and my King. Everything I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take, always sing forever. Jesus, you're my God, my Father and my King. haleluya. Every single breath I Kita take, serahkan kepada Ibu I Bapa. will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take, always sing forever. Jesus, you're my God. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kami mau menjadi duta-duta besarnya Tuhan di dunia ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Setiap segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi saat ini ya Tuhan, kami mengambil satu komitmen yang baru Tuhan, bahwa kami mau dipakai Tuhan. Biar tutur kata kami, tingkah laku kami Tuhan, hidup kami boleh menjadi menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami Tuhan, pengampunan yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan, tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Kalau Kau sudah mengasihi kami, Kau sudah mengampuni kami, kami juga mampu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami dengan kekuatan kasih-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, jadikan kami terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur dan bersyukur kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menegur kami, meneguhkan kami, dan kami mau dibentuk
dan kami mau berbuah-buah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur bagi Tuhan. Bagi yang dipastori boleh memberikan dipastori, bagi saudara yang rindu menjadi berkat bagi pelayanan tempat ini bisa melalui Zelle gpdi.nlc@yahoo.com. Sekali lagi bisa melalui account Zelle dengan account gpdi.nlc@yahoo.com. Puji Tuhan. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, hari ini kita tidak ada Sunday School saudara, karena setelah ibadah kita diundang oleh keluarga Chen untuk sama-sama berfellowship di pantai di Six Seater. Jadi setelah ibadah, mari sama-sama kita bergabung. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama. Khususnya di bulan September ini, begitu banyak keluarga Chen yang berulang tahun. Dan bukan hanya keluarga Chen saudara, saya punya long list buat yang berulang tahun bulan ini. Bulan September birthday, ada Ibu Mimi Halim, ada Edarina, ada Ibu Grace Chen, ada Ping Ping, ada Pak Bambang, ada Pak Jimmy, ada Pak Jepson yang lagi online, dan ada yang early birthday buat Tante Ruth, which is gonna be tomorrow. Ada happy early anniversary juga buat Pak Jepson dan Ibu Devi. Jadi inilah yang dikatakan September ceria. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai. Sungguh Engkau baik, sangat rahmat baik Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi kita semua, amin. Jadi setelah ini sama-sama kita akan ke park ya, park atau pantai di Six Seater. Hari Senin kita ada Salt jam 7.30, hari Rabu dan hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore. Mari sama-sama kita berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan ya, khususnya bagi pastori dan gereja kita. Tahun ini kita ada goal punya gereja, beribadah di gereja. Jadi mari sama-sama kita memohon kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Dan hari Minggu kita kembali beribadah jam 9 pagi. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau memohon berkat yang dari Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau mengangkat kedua tangan kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Kami aminkan bahwa tangan Tuhan terulur kepada kami. Mujizat Tuhan menjadi bagian kami. Setiap kami yang hadir, baik di rumah ini, di tempat ini, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, Tuhan yang akan menjawab doa kami. Dengan iman kami mengangkat tangan kami. Dengan iman kami percaya bahwa mata Tuhan terarah dan terulur kepada kami. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Minggu ini adalah minggu kemurahan, minggu mujizat, di mana perkenanan Allah berlaku bagi kami. Jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Kami mampu berjalan di setiap masalah kami, dan kami akan lebih daripada orang yang menang. Kami akan lebih daripada pemenang, karena Allah berperang ganti kami. Yesus segala-galanya bagi kami. Dengan iman engkau nyatakan tanganmu dan katakan, Tuhan, ini tangan kami terangkat. Oleh karena itu, kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah akan mengalir bagi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus mengangkat jemaat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya kami akhiri tutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sampai berjumpa dalam program acara kita di minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Amin.